Mengapa saya menggunakan gitu? Karena pengalaman saya terhadap ikan bibit ikan patinnya udah ada yang mati. Ini ada satu, berapa jari nih? Satu jari telunjuk. Ada lagi enggak? Oh, itu ada lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel ini, yaitu channel Bang Roy. Walaupun sedikit, yang penting apa yang saya tahu saya bagi. Nah, sebelum itu coba tekan dulu tombol loncengnya. Tombol lonceng itunya dulu, subscribe-nya dulu. Nah, terus tuh kalau disukai di like gitu ya. Nah, di-share juga ke teman-teman gitu, karena ini kontennya juga lumayan mendidik gitu, walaupun agak aneh. Entah anehnya di mana. Ya, kali ini saya memiliki kendala di ikan yang saya pelihara, yaitu ikan patin yang masih bibit, masih kurang lebih 1 bulan dimasukkan di kolam pembesaran. Masih usianya kan 1 bulan, jadi kurang lebih ada yang masih ada 1 jari setengah, kemudian ada yang 2 jarian gitu. Kendalanya apa? Yaitu mati, mulai ada yang mati. Nah, matinya kenapa? Ya karena takdirnya. Nah, jadi akhir-akhir ini cuacanya juga lumayan cukup ekstrim. Oke. Yang mana hujan, kemudian habis hujan tuh langsung panas gitu. Iyalah, karena terang. Ya maksudnya nggak langsung mendung kayak gitu, kemudian baru panas gitu, enggak gitu. Nah, jadi bingung juga, bilangnya ini musim kemarau tapi masih sering hujan, dibilangkan musim hujan tapi udah masuk bulan kemarau, jadi bingung. Nah, di lain sisi ada mitos lagi kalau orang yang melihara ikan, baik itu ikan apa, ikan laut, kemudian ikan laut mah ya di sana ya. Ya pokoknya itulah yang sejenis ikan bandeng, kemudian udang, urang gitu. Nah, kemudian ikan-ikan yang seperti ikan patin, nila, gurame dan lain sebagainya, itu kalau melihara itu berpengaruh atau memiliki efek dari yang memelihara. Apabila ada keluarga yang sedang sakit, maka ikannya juga ngaruh, bisa sakit juga. Kemudian kalau pikirannya lagi puyeng, katanya ikannya juga lagi puyeng. Kemudian kalau maaf cakap ya, yang melihara itu selingkuh, itu juga nanti bisa mengakibatkan banyak kolep iwaknya itu. Nah, itu jadi kalau dikaitkan dengan mitos ya, pertama orang tua saya lagi sakit, yang kedua cuacanya juga ekstrim. Nah, 3 persepsi. Dulur-dulur sekalian, yang mana? Kalau misalnya mati ya memang takdirnya, cuman kalau ada bisa dikait-kaitkan, ada berhubungan, oh iya saya pernah dengar mitosnya kayak gitu, kemudian oh itu karena cuacanya, ya monggo gitu. Jadi kita lihat dulu ikannya ya. Nah, ini sehat, yang ini sehat, ini juga sehat, kemudian ini juga sehat, ini juga sama, patin semua, masih patin. Nah, yang ini yang kurang sehat, jadi dipuasakan kurang lebih nanti 3 harian. Oh, jadi yang 3 tadi sudah makan pagi, ini dipuasakan karena saya tadi kontrol ada yang mati. Nah, ini dia yang mati di sudut itu kecil. Nah, ini kurang lebih 1 jarian.
kemudian di sini udah ada 4 yang mati. Nah itu mana agak tengah, jadi agak jauh. Kemudian itu lagi ada di sana. Nah nanti coba kita ambil menggunakan alat untuk ngambil, ya mau ngomong, ikan yang mati. Nah ini lagi 1, jadi total 4. Kalau misalkan dibiarkan saja ini bahaya, nanti bisa efek keluar. Oh ada lagi tuh ketutupan najula yang mati tuh. Walah 5, ada 5. Kalau misalkan dibiarkan ini bisa merembet ke teman-temannya. Nah nanti alatnya juga untuk cedok itu kalau sudah langsung dibiakin atau dicuci supaya tidak misalkan kita habis nyedok yang di kolam yang sakit, yang ikan yang sakit, nah kemudian lupa kita gobiakin atau kita cuci, kita langsung masuk ke kolam tetangganya gitu. Walah bahaya itu. Oke. Nah saya kemarin belajar dari seorang petani gurame, itu disuruh pakai PK. Nah karena ilmu saya ini sih dapat ilmunya dari orang Tasikmalaya, itu Jawa Barat. Nah bentuknya seperti ini. Kalau yang ini yang warna coklat, tapi sama aja PK. Ada juga yang warna biru. Kalau ini dapatnya yang warna biru. Kalau di sini harganya satu ini 10.000, jadi murah. Katanya kalau ada yang murah kenapa harus yang mahal gitu. Wah, ya kan? Oke, masuk akal kata saya. Nah, jadi ini antisipasi pertama. Kalau misalkan sudah ada yang sakit, cepat ditanggulangi pakai ini. Pakai ini nih. PK nih. Kelihatan enggak? Silau soalnya kan matahari. Jadi ini Nubeta PK Kristal gitu ya. Dari PT yang produsennya PT Nusantara Beta Farm Padang Indonesia. Oke, nggak usah banyak bacot, langsung aja kita ambil alatnya dulu, kita ambil ikannya, baru kita ublek. Ini namanya PK. Pakai dosisnya berapa ya nanti. Nah ini alatnya seperti ini yang kelihatan ya, jelas ya. Nah ini tiangnya kurang lebih ada 2 meteran, 2,5 meter malah gitu. Yuk kita ke lokasi. Nah ini kita ambil, kita ciduk dia. Nah udah masuk 1, 2, 3, 4, 5. Oke sekarang kita buang. Ditaruh di sini juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau bagusnya sih digali gitu ya, digali, dikubur. 1 hour later. Saya sudah ambil ini piring kecil, kemudian ini ada ember. Nah ini alat, sebagian alat yang digunakan untuk ngambil air dan tempat atau wadah itu untuk larutan PK. Kita ambil air dulu sedikit saja. Nah kurang lebih segini, berapa ya, 20% lah, itu hampir 1/4. Saya ambil air yang tadi itu dari kolam yang masih sehat ikan-ikannya, jadi nggak perlu khawatir ya. Kalau misalkan nanti nular COVID nular kan bahaya. Nah ini saya kemarin beli 3 PK dari apotik, jadi 30.000 ya, untuk jaga-jaga takutnya. Ya syukur cukup 1 aja sudah cukup ya. Kalau misalkan langsung dikasih semua ya nggak jadi. Mana ya? Oke, dibuka dulu. Susah
bro, susah. 2 hours later. Aku belum punya tripod, jadi nggak bisa diiniin apa namanya, ditaruh kameranya. Nah seperti ini, jelas enggak? Jelas nggak? Nah pokoknya seperti ini ya. Garing. Bentuknya itu kristal. Saya pakai ini dosisnya berapa ya? Satu ini sebenarnya untuk seperempat hektar gitu ya. Satu ini dosisnya untuk seperempat hektar kolam, baik itu mau ukuran berapa. Cuman ya ini juga sebagai pencegahan biar nggak nular lagi, biar nggak nambah, saya pakai dosisnya ini. Tadi untuk ukuran berapa itu ya, ini kan ada 4. Nah itu ada 4 kolam, jadi ini saya gunakan satu ini untuk 2 kolam gitu. Gak apa-apa, biar agak greget gitu. Oke, di sini nih penampakannya, PK nya. Oke, cukup setengah, kita tutup lagi. Kecil, murah, tapi efeknya bagus bro. Nah kita aduk tuh warnanya tuh. Warnanya seperti ini nih. Nah sekarang kita siramkan secara merata ya, usahakan merata ke kolam. Wah. Oke, sekarang kita ambil, kita taburkan. Cukup begitu saja, kita taburkan gitu. Nah kita pindah lagi, pindah sampingnya, kita siramkan lagi. Ini airnya hitam karena efek dari ajola ya. Kemarin tuh bening gitu, ajolanya mati. Ini juga ikut hitam. Tetap kita kelilingin sampai ya habis dan rata, usahakan rata. Kalau misalkan bening, ini akan terlihat warnanya biru karena ini airnya hitam, dia nggak kelihatan. Apa faktor dari gitunya airnya? Ya belum tentu, cuma kita nggak tahu. Tapi buktinya yang lain sehat. Oke, tinggal sedikit ya, tinggal sedikit. Itu ikannya mengikuti itu kayangan. Yeay. Mantap. Tadi sudah selesai saya taburkan larutan PK-nya. Mengapa saya menggunakan PK? Gitu. Karena pengalaman saya terhadap ikan gurame. Jadi ikan gurame sama seperti ini, masih bibit, itu usia 1 bulanan, bahkan lebih dikit ya, ada yang lebih ada yang kurang karena dua kali pakai, 2 kali masukin, 2 kali pakai ya apa aja. Nah itu
kurang lebih bisa 2000 yang mati, karena seharinya aja itu bisa sampai 100 punjul atau 100 lebih itu yang mati. Jadi panik dong, sehari satu kolam kan gurame mati 100-an. Kalau enak kita 100 ekor lah, 100 ikan. Kaliin aja, di sini harganya 1.700 ini karena dari tangan pertama ya. Nah, kalau di daerah dulur-dulur berapa ikan gurame? Satu ekornya bibit ukuran 2 jari atau korek bensol, gasolin bensol gitu. Nah, itu coba bayangin segitu udah berapa itu. Kalau bagi kita ya masih pemula ya lumayan gede tuh. Sayang ikan segitu bengke alias bongko alias modar. Nah, kemudian saya tanya dengan seorang petani, Pak, gimana ya kalau misalkan ikan gurame mati terus? Kenapa? Itu ya nggak tahu ya gitu ya, soalnya memang benar-benar nggak tahu kan. Nah, efeknya ya alhamdulillah besoknya itu setelah saya pakai cairan PK ini udah mulai susut drastis, dari yang 100 per kolam itu menjadi 70. Nah, kan alhamdulillah udah ngurangin 30. Kemudian sama dosisnya, karena saya katanya untuk 1/4 hektar itu dosisnya 1 botol tadi. Saya udah nggak ambil pusing, saya buat itu jadi 1 kolamnya itu setengah gitu, setengah botol tadi. Akhirnya besokannya lagi udah alhamdulillah makin baik. Nah, alhamdulillah yaitu kurang menjadi 30, ada yang 20, ada yang 30 drastis. Nah, saya pakai itu terus sampai kurang lebih 4 hari itu total bersih, nggak ada yang mati. Alhamdulillah, saya langsung berterima kasih kepada orang yang telah membelikan ini. Nah, apabila ada dulur-dulur yang memiliki pengalaman atau ilmu, coba share di kolom komentar. Jadi kita sama-sama membangun untuk petani-petani yang masih pemula seperti saya gitu. Juga mungkin ada subscriber atau dulur-dulurku itu yang juga termasuk masih pemula juga dalam budidaya ikan ini, baik patin, gurame atau yang lain itu. Nah, itu tadi alasan saya menggunakan PK ini. Kenapa? Karena itu ya. Nah, mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa kalau misalkan video ini bermanfaat, share kepada dulur-dulur sekalian atau teman-teman sekalian yang mana ikannya pada mati gitu misalkan, ya coba dikasih ini. Nah, keunggulannya ini satu, kita nggak perlu mengganti air, karena kala itu juga saya itu disarankan untuk mengganti air kolam ikan guramenya. Cuma saya bingung, Pak, ini saluran irigasi tercemar dengan ikan-ikan yang di atas itu sakit gitu. Nah, terus gimana caranya, Pak, kalau nggak mengganti air ya? Itu tadi pakai PK gitu, nggak apa-apa. Mudah-mudahan atau insya Allah bisa disembuhkan perantara PK itu walaupun tanpa mengganti air gitu. Ya udah, Pak, terima kasih banyak, Pak, terima kasih. Udah, langsung itu ceritanya. Nah, share kepada teman-temannya. Jangan lupa juga kalau misalkan ingin berlangganan, ya monggo berlangganan dengan cara ada tulisan subscribe. Nah, itu ditekan yang tulisan merah tadi itu. Kalau kemudian kalau misalkan suka bisa di like gitu ya. Dan jangan lupa sharing dong di kolom komentar. Jangan ragu-ragu, bagi pengalaman saya juga masih pemula gitu ya. Yaudah kalau gitu
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.